Halo guys, ketemu lagi dengan aku Nisa. Nah, jika di video kemarin aku membawakan pengalaman horor mengenai perjalanan, nah buat yang kalian yang masih belum nonton bisa nonton dulu, tapi setelah nonton video ini. Kali ini aku akan membawakan pengalaman horor mengenai kontrakan. Saking seringnya diteror, which is hampir setiap hari ya guys. Narasumber ini sampai-sampai mencari tahu apa nih penyebab terjadinya teror di kontrakan itu, dan semuanya terungkap saat narasumber ini sudah keluar dari kontrakannya dan bertemu dengan penghuni lama, which is sebelum dia ngontrak ya guys. Jadi ceritanya itu terungkap saat dia bertemu dengan penghuni lama kontrakan itu. Nah, penasaran kan dengan ceritanya seperti apa? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Nah, pengalaman ini terjadi saat mereka mulai ngontrak. Tapi di sini memang tidak disebutkan secara spesifik untuk namanya ya guys. Namun demi mempermudah membawa ceritanya, kita sebut saja namanya Anto. Kejadian ini terjadi sewaktu Anto, kakak, abang iparnya serta adiknya mengontrak di salah satu kontrakan di kota. Kita tidak usah sebut namanya. Tapi kontrakan itu terdiri dari 2 lantai ya guys, di mana lantai pertama itu digunakan untuk buka usaha alias warung makan. Nah, lantai kedua digunakan untuk tempat pribadi. Di lantai 2 itu terdapat 1 kamar mandi dan 1 kamar tidur. Sisanya ruangan udah plong aja kayak ruangan kosong, tidak ada sehatnya. Nah, Anto itu tidurnya di ruangan kosong itu guys, di ruangan kosong dekat tangga. Nah, di situ biar tetap menjaga privasi, akhirnya dikasihlah ke lambu. Di situ Anto tidur dengan anaknya dari kakaknya. Gimana sih, ngerti kan guys ya? Jadi aku hanya nyebuti Anto, kakak, abang ipar dan adik gitu aja ya guys. Jadi ngerti kan? Nah, dari awal Anto ini menempati kontrakan, dia itu sudah merasakan ada yang aneh. Karena setiap malamnya Anto itu selalu mendengar ada anak kecil, anak-anak main di lantai bawah. Dan setiap mereka melihat nih ke bawah, emang ada siapa sih di lantai bawah? Melihat di bawah, nggak ada orang sama sekali guys. Tapi suaranya itu tetap ada. Nah, selain suara anak kecil, Anto ini sering mendengar di atas jam 10 malam ada seseorang yang seperti sedang menaiki anak tangga. Jadi naik anak tangga terus turun lagi. Kadang juga ada seperti orang yang sedang berlari ya guys di tangga itu. Jadi kayak naik tangga turun lagi ke bawah. Jadi seperti itu setiap di atas jam 10 malam. Nah, di sini Anto itu memang mengakui kalau dia itu tidak berani melihat siapa nih yang sedang naik turun tangga. Karena Anto ini merasa udah ini pasti bukan manusia. Daripada aku ngeliatin, ngecek nih, memberanikan diri melihat siapa yang sedang naik turun tangga, Anto ini takut guys, takut kaget tiba-tiba stop jantung. Jadi ya udah deh, dicuekin aja dari meskipun berisik. Nah, kejadian berikutnya itu terjadi saat malam hari, di mana tetangga mereka itu siswi-siswi itu mesan mie. Kan Anto di bawah jualan kan guys, buka warung. Nah, di situ Anto itu sedang bikin mie yang mereka pesan. Sambil nunggu, siswi-siswi ini itu duduklah di depan teras sambil ada yang bermain gitar. Setelah mie yang Anto buat itu udah selesai, dia bawalah menggunakan nampan. Dia jalanlah menuju ke depan. Tapi tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, mereka ini berteriak. Mendengar teriakan itu sampai-sampai mie yang Anto bawa menggunakan nampan itu kuahnya tumpah guys. Dan tiba-tiba mereka itu nanya, kamu dari mana? Mendengar pertanyaan itu sontak Anton kaget dong. Dia bilang, lah dari belakang mbak bikin mie pesanan kalian. Emangnya kenapa? Dia nanya seperti itu. Soalnya aku tadi ngelihat kamu berdiri di tangga terus naik ke lantai atas. Nah, ngelihat kamu tiba-tiba muncul di pintu ini, ya membuat kami kaget dong. Nah, makanya dari itu guys, karena ngelihat Anto ini berdiri di tangga terus naik ke lantai atas dan tiba-tiba ngelihat Anto ini muncul di depan itu, itulah yang membuat mereka kaget sekaligus langsung teriak. Dah ya, lanjut. Ini cerita dari keponakannya Anto. Jadi gini Kak,
Kakakku beserta anaknya dan juga temannya itu sedang jalan-jalan keliling kota. Nah, mereka memang sengaja mau menginap di kontrakannya kami. Saat makan malam itu di lantai 1 ya, tiba-tiba ponakannya ini bilang, "Mah, di situ ada kakak," sambil nunjuk pintu belakang. Nah, melihat itu, mereka pun semua pada noleh lah ke pintu belakang. Dan di pintu itu memang sedikit terbuka, tapi saat dilihat itu nggak ada siapa-siapa. Nah, saat melihat pintu itu nggak ada orang, ya udahlah mereka lanjut makan lagi. Tiba-tiba ponakannya ini meluk mamanya guys. Dia bilang, "Ma, kakak itu manggil aku." Di situ mereka berhenti makan dan mereka pada diam semua. Tapi temen dari mamanya ini bilang, "Udah deh, ini anak bawa ke lantai atas aja." Dia bilang seperti itu. Nah, mamanya ini gak mau guys, dia takut kalau hanya berdua saja dengan anaknya. Alhasil makan malam yang belum selesai, mereka tinggal semua pada naik ke lantai atas. Nah, di lantai atas kejadiannya ini masih belum selesai. Pas nyampe di lantai atas, keponakannya Anto ini masih tetap ketakutan guys. Dia bilang, "Nak, kakak itu masih ada di situ." Dia bilang seperti itu sambil nunjuk balkon yang ada di lantai 2. Nah, mendengar itu mereka semua pun pada kaget melihat barang-barang di sekitar kayak ada beras, mie. Mereka lemparlah ke lantai 2 dan menutup jebret pintu di lantai balkon itu. Nah, karena masih ketakutan, kakak aku nih akhirnya putarlah murotal atau doa-doa dan nyuruh anaknya untuk ikuti bacaan yang saat itu. Nah, dan untungnya ponakannya ini nurut guys. Jadi bukan tipe anak-anak yang bandel gitu ya. Dia nurut perkataan mamanya sampai mulai baca-baca dan terlelap tidur. Tengah malam, kakakku dan juga temennya itu kebangun karena mendengar suara anak-anak sedang main di lantai bawah. Mendengar itu, mereka ngebangunnya Anto. "Anto, Anto bangun, kamu dengar gak suara itu?" Sambil kakak dan juga temennya itu mengintiplah ke lantai bawah, tapi nggak ada orang sama sekali. Nah, melihat itu, Anto itu bilang ke kakaknya, "Udahlah kak, biarin aja, udah biasa itu. Biasanya kalau udah subuh, suara itu nanti juga akan menghilang." Ya iyalah, Anto tahu, karena kan dia setiap hari ya guys dengar suara-suara itu. Jadi udah tahu nih, apal sebelumnya kalau setiap malam pasti ada suara itu dan suara itu akan menghilang kalau sudah waktunya subuh. Karena takut dan kakaknya ini juga khawatir, takut anaknya ini kebangun dan terganggu dengan suara-suara itu, akhirnya kakakku dan juga temannya ini bergadang guys, alias tidak tidur semalaman. Dah ya, keesokan paginya tanpa sarapan, tanpa mandi dulu, udahlah mereka langsung cabut, langsung pergi dari kontrakan itu. Dari saking keras itunya ya guys, padahal itu baru semalam. Gimana Anto yang tiap hari dapat gangguan itu, tapi kalau udah terbiasa mungkin rasanya jengkel ya guys, bukan takut lagi, kayak jengkel. Kejadian selanjutnya itu dialami oleh ibu dan bapaknya Anto. Ibu dan bapak ini memang sengaja datang dari kampung ke kota, memang tujuannya ke situ, ke kontrakan, menjenguk anak-anaknya. Malam harinya saat mereka tidur, mereka itu kaget karena tiba-tiba lantai yang mereka tiduri itu seperti dihantam benda keras. Terus pas mereka bangun, mereka itu lihat di lantai 2 itu kayak seperti diayun-ayun guys. Mereka pikir itu gempa. Nah, di sini kakaknya Anto ini bangun, keluar dari kamar dan nyamperin kami. Karena kan posisinya baru bangun ya guys. Jadi kayak sempoyongan guys, kayak orang mabuk seperti itu. Nah, terus kakaknya tuh bilang, kenapa ini? Kenapa ini? Apa ini bangunan mau roboh kah?" Dia bilang seperti itu. Nah, karena guncangan itu masih tetap berlanjut ya guys, masih belum berhenti, akhirnya mereka turunlah ke lantai bawah. Pas sampai di lantai bawah, mereka lihat nih ke lantai 2. Gak ada guys. Gak ada yang namanya lantai bergetar ataupun goyang-goyang. Nah, melihat itu, kakakku ini lihatlah, ngintip keluar jendela, melihat apakah di luar ada orang yang mengalami hal yang sama seperti mereka. Tapi pas diintip keluar itu kosong, nggak ada orang sama sekali. Karena kejadian itu terjadi saat malam hari guys. Jadi pas ngelihat keluar itu ya udah kosong, sunyi, masih petang ya guys, masih gelap. Karena guncangan itu udah mulai mereda, akhirnya mereka lanjut deh tidur lagi, tapi di lantai bawah ya guys, sampai pagi. Dah ya.
Nah, kejadian ini terjadi saat malam hari, di mana kondisi warungku itu sangat rame. Nah, di sini yang pesen itu tetangga sekitar lah, guys. Di situ memang masih pada muda-muda ya, guys. Ada yang masih sekolah, ada yang udah bekerja, yang paling tua itu sekitar umur 25 lah. Di sini yang cewek-cewek itu berkumpul bermain gitar. Yang cowok itu berkumpul ngopi sambil bergosip. Jadi mereka itu saling caper lah ya, kayak anak ABG, saling caper. Dan hal itu yang ngebuat warungku itu rame. Nah, pada pukul 8 malam, mereka itu pada bubar, guys. Ada yang udah pulang, ada yang udah mau masuk ke dalam rumah, ada juga yang masih di luar. Tapi, tiba-tiba ada suara perempuan teriak. Suaranya itu kenceng, melengking seperti suara kuntilanak yang ada di film-film. Saking kencengnya perempuan itu berteriak, sampai-sampai mereka yang udah masuk ke dalam rumah itu keluar lagi, guys, karena kan penasaran ya, guys, ini suara apa. Tiba-tiba pas mereka berhamburan keluar, jep, mati lampu. Tapi mati lampunya ini hanya di kontrakan itu saja. Di tempat lain, tetangga-tetangga mereka itu udah lampunya biasa, tetap hidup, tetap nyala. Cuman di kontrakan ini aja, guys, yang mati lampu. Udahlah ya, karena kondisi gelap, mereka ngeluarin lah HP satu-satu, terus nyalain flash yang ada di HP ya, atau lampu yang ada di HP. Nah, Rio bilang hampir stop jantung. Terus yang cowok-cowok itu pada nanya lah ke cewek-cewek, ya tadi yang teriak itu siapa, kalian kah? Ya nanya seperti itu. Nah, mendengar pertanyaan itu, cewek-cewek bilang dong, mana ada, tadi aku juga kaget kok dia bilang seperti itu. Nah, disitulah mereka pada bingung dan pada diam semua, guys, karena kebingungan. Cewek-cewek nggak ada yang teriak, terus suara tadi itu suara apa? Nah, di sini Anto itu kondisinya masih padam ya, guys. Di sini Anto itu nanya lah ke kakaknya, kak gimana, mau masuk ke dalam kah? Dia nanya seperti itu. Nah, di sini kakaknya hanya geleng-geleng kepala. Ya iyalah, guys, gak ada yang berani masuk. Lampu nyala aja mereka takut, apalagi kondisi lampu mati. Ya udahlah, akhirnya mereka sepakat untuk tunggu dulu nih lampu sampai benar-benar nyala, baru kita masuk. Nah, sambil menunggu di luar, tiba-tiba lampu itu kok udah mulai nyala, tapi mereka nggak langsung masuk, guys. Mereka nunggu dulu, karena kan kalau lampu mati itu biasanya akan ada lampu mati selanjutnya kan, guys, itu kan. Nah, di sini mereka benar-benar nggak masuk, mereka tunggu dulu nih, apa ini udah benar-benar hidup, nggak bakalan mati lampu lagi. Nah, karena udah merasa aman, akhirnya mereka masuklah ke dalam kontrakan. Pagi harinya masih menjadi teka-teki dari mana dan siapa suara teriakan perempuan tadi malam itu. Nah, disinilah, guys, mulai ada cocok logi. Jadi mereka masih belum benar-benar percaya. Ada yang bilang suara teriakan tadi malam, suara teriakan perempuan itu berasal dari perempuan yang udah meninggal akibat kecelakaan. Nah, tempat tinggal perempuan ini memang ada di asrama, guys. Di mana asramanya itu ada di depan kontrakannya. Jadi sedikit jauh lah ya, guys. Tapi yang mereka dengar itu suara teriakan tadi malam itu berasal dari dalam kontrakannya. Jadi di sini mereka benar-benar bingung, guys. Dan kejadian ini juga dialami di asrama tempat tinggalnya perempuan ini, di mana sebelum asrama mati lampu ada suara teriakan itu juga, guys. Dan untuk perempuan ini kondisinya malam itu masih ada di rumah sakit ya, guys. Karena kan kecelakaannya sore hari, jadi malamnya masih ada di rumah sakit. Yang dimana rumah sakit dan tempat kontrakan itu selisih jaraknya itu jauh sekali. Memang sih di sini agak sulit diterima logika, namanya juga cocok logi ya, guys. Jadi belum tentu benar. Sedikit cerita mengenai perempuan yang mengalami kecelakaan. Anto ini memang mengaku mengenal korban. Dia itu kakak kelasnya Anto. Orangnya itu memang cantik, terus kalem, rambutnya hitam lurus, panjangnya sampai pinggul. Dia itu orangnya pendiam banget, tapi aktif mimpin doa di kampungnya. Pada saat kecelakaan, dia sedang dalam perjalanan menuju kampungnya dan ngebonceng ibunya, guys. Kecelakaan itu bukan hanya merenggut nyawanya, tapi membuat cacat ibunya juga. Kabarnya si ibu ini, di sini aku bilang mohon maaf, kurang sehat, guys.
Jadi rada aneh karena kan perempuan ini anak pertama guys, dan dia masih punya adik kecil-kecil sekali, dua adik perempuan yang masih kecil-kecil sekali. Dan di sini kita berdoa sebentar, semoga si ibu ini segera pulih kembali dan bisa melanjutkan hidup dengan hati yang tenang dan damai. Amin ya robbal alamin. Dari banyaknya kejadian yang mereka alami, sebenarnya apa nih yang terjadi di kontrakan ini? Dan itu terjawab saat Anto ini bertemu dengan penghuni sebelumnya. Sebelum kami tinggal di kontrakan itu, ada satu keluarga yang tinggal di kontrakan itu. Nah, di situ mereka buka usaha roti keluarga di mana ada 4 karyawan. Jadi yang tinggal di kontrakan itu ada 8 orang ya guys. Dimana yang tinggal di kontrakan itu ada 8 orang, termasuk bos dan juga 2 anak laki-lakinya. Nah, anaknya bos ini pada saat itu masih pada kecil-kecil guys. Ada yang paling tua itu umur 2 tahun, dan yang paling muda itu masih bayi, masih umur 1 tahun. Nah, katanya kejadiannya itu hampir mirip guys dengan yang Anto alami, di mana ada suara anak-anak main di lantai bawah, dan juga kadang kompor mereka itu nyala sendiri. Bahkan satu oven mereka itu ada yang bolong karena semalaman ada di atas api. Untungnya di situ tidak ada kebakaran. Dan ada salah satu karyawan mereka, kita sebut namanya Juju. Dia itu pernah dilihatin hantu anak kecil memakai seragam SMP. Waktu itu Juju kebangun malam-malam karena merasa lapar. Jadi dia turunlah ke bawah mau masak mie. Tiba-tiba oven gas, oven yang ada di tiangnya itu, yang ditaruh deket tangga itu bergeser guys. Padahal oven itu berat. Terus Juju kaget dong. Dia naiklah ke lantai atas, jadi gak jadi bikin mie. Terus Juju pas mau naik ke atas, tiba-tiba pintu depan itu terbuka pelan. Di sana berdiri anak perempuan memakai seragam SMP lengkap dengan dasi. Tubuhnya itu ya mohon maaf penuh. Di kepalanya itu ada luka panjang seperti kena benda tajam kayak parang lah guys. Melihat itu sontak Juju kaget dan itu teriak guys, dia mau lari tapi nggak bisa, sampai Juju ini kencing di celananya dan badannya gemeter, akhirnya jatuh pingsan dari tangga. Paginya barulah karyawan dan bosnya itu ngelihat Juju itu masih pingsan di lantai. Jadi pingsannya itu semalaman guys. Dan karena pingsan di lantai yang dingin sampai membuat Juju itu demam guys. Seminggu dia tidak masuk bekerja. Nah, disinilah kejadian epik menurut aku. Karena saat ditanya kemana perginya hantu anak SMP itu keluar gitu. Nah, Juju yang ditanya seperti itu, dia jawab, ya nggak tahu, ya iyalah orang dia pingsan dan masih ditanya kemana perginya hantu itu. Gimana mau dia ngelihat, dia aja mau pergi guys, gak mau lihat. Semenjak kejadian itu, selapar apapun, Juju ini akan tahan sampai pagi. Sampai mau nutup pintu depan dan belakang pun, Juju ini harus ditemenin satu teman guys. Karena dia nggak mau nutup pintu sendirian, takut ditampaki lagi oleh sosok hantu itu. Karena seumur-umur dia itu nggak pernah lihat hantu, tahu-tahu dilihatin hantu modelan seperti itu, ya jelas kaget dong guys, jelas-jelas takut. Dan Juju ini hampir tidak percaya ada hantu seseram itu, sampai dia nggak mau lihat anak perempuan yang usianya dia kira-kira sendiri seusia hantu anak kecil itu. Ini baru cerita dari satu karyawan saja. Bagaimana dengan karyawan yang lain? Tapi sepertinya mereka enggan bercerita guys, jadi kita hormati saja ya. Dan sampai saat ini kontrakan itu masih ada dan masih disewakan juga. Karena adik ipar abangku juga pernah tinggal di situ. Nah, ini cerita POV dari adik iparnya ya guys. Adik ipar dari abangku juga pernah tinggal di kontrakan itu guys. Sampai dia dan juga temennya pindah dari sana karena setiap malam
ada aja yang kelihatan ya dari tanda kutip. Nah, dia bercerita kalau dia sering melihat hantu yang berbulu persis seperti genderuwo, guys. Dan sosok ini menghuni pohon sawo depan kos. Pokoknya setiap sore pasti ada sosok seram ini, guys. Dan untuk gangguannya seperti apa di sini tidak diceritakan ya, guys. Dan teman sekamarnya ini juga melihat hantu kakek-kakek sampai-sampai dia itu kesurupan, guys, dan dibantu oleh tetangganya yang memang sudah mengerti lah ya, bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Nah, waktu kesurupan di situ mereka bacalah doa-doa sampai sadar, terus muntah sampai membuat badannya itu lemas, guys. Alhasil temennya ini dibawalah berobat ke kampung, terus dia pindah sekolah. Padahal dia baru kelas 1 SMA, guys. Karena kejadian kesurupan itu, dia sampai pindah ke sekolah. Selain hantu kakek-kakek, mereka itu juga sering melihat hantu perempuan yang mereka lihat beberapa kali di tangga. Karena makin hari gangguannya makin banyak, akhirnya mereka itu memutuskan untuk pindah. Padahal mereka itu udah bayar untuk 1 tahun dan mereka baru menempati 2 bulan karena tidak tahan, guys, diganggu dengan makhluk itu. Ya iyalah, karena udah kayak kesel mungkin lah ya, setiap hari diganggu, jadinya bukan takut lagi, lebih ke kesel lah ya, guys. Jadi sini atau bilang entah apa yang ngebuat kontrakan bisa seseram itu. Ada yang bilang pemilik kontrakannya ini, guys, main ilmu hitam. Jadi kontrakannya ini sengaja disewakan untuk mencari tumbal. Itu hanya gosip ya, guys, belum benar, hanya gosip saja. Dan ada juga yang bilang desas-desusnya seperti ini. Pemilik kontrakan sengaja diserang oleh tetangganya lewat dukun dengan cara mengirim makhluk halus ke setiap kontrakan yang ada penyewanya. Tujuannya agar penyewa ini tidak betah, guys, agar penyewa ini tidak betah dan kontrakan itu jadi kosong. Dan karena kosongnya kontrakan itu, tetangganya ini belilah kontrakan itu dengan harga yang murah di situ, guys. Tapi ini hanya gosip saja, belum benar ya, guys. Sekarang sih kontrakannya itu masih belum ada penyewa baru, tapi di marketplace itu masih ada iklan, guys. Jadi masih ditawarkan lah ya. Jadi buat kalian yang mau uji adrenalin bisa langsung kontrak di kontrakan ini, karena katanya gratis sawo 1 kilo. Nah, yang mau gratis sawo 1 kilo, yang suka gratis saja, boleh nginep di kontrakan ini. Udah sih, itu dulu video yang aku sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys, agar tidak ketinggalan info di konten aku berikutnya. Bye-bye.